Halo Sobat Story, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tombol loncengnya agar kalian dapat terus menikmati cerita horor dan cerita lainnya. Namaku Raina. Aku baru saja pindah ke sebuah rumah tua peninggalan nenekku yang terletak di ujung sebuah hutan kecil di luar kota. Rumah itu sudah lama kosong, sekitar 20 tahun sejak nenek meninggal. Tak banyak yang tahu tentang rumah itu, kecuali bahwa penduduk desa menyebutnya rumah angker. Aku seorang penulis lepas, memilih tempat itu karena suasananya yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Saat aku pertama kali datang, rumah itu berdiri seperti bayangan masa lalu. Kusam, berdebu, tapi kuat. Halamannya ditumbuhi ilalang tinggi dan cat ke dindingnya sudah mengelupas. Tapi ada sesuatu yang menarikku. Entah kenapa, aku merasa rumah itu memanggilku. Malam pertama aku tidur di sana. Hujan turun dengan deras, atap rumah bocor, dan angin membuat jendela tua berderit. Tapi yang membuatku benar-benar terjaga adalah suara ketukan. Pelan seperti dari lantai bawah. Aku turun perlahan, membawa senter. Tidak ada siapa-siapa, hanya ruang tamu tua dengan kursi goyang yang bergerak sedikit. Mungkin karena angin, aku mencoba mengabaikannya. Hari-hari berlalu, anehnya semakin lama aku tinggal, semakin sering aku merasa tidak sendirian. Kadang-kadang aku mendengar suara langkah kaki di atas loteng. Padahal aku tak pernah ke sana. Suara bisikan samar di lorong dan ada bau melati yang anehnya muncul setiap malam di pukul 2 pagi. Suatu hari aku memutuskan untuk naik ke loteng dengan membawa senter dan keberanian setipis kertas. Aku membuka pintu tua yang berdiri berat. Loteng itu penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi di sudut ruang, aku menemukan sebuah peti tua. Di dalamnya ada foto-foto lama. Salah satunya membuat jantungku berhenti sejenak. Seorang wanita muda, sangat mirip denganku, berdiri di depan rumah itu. Tapi fotonya berusia puluhan tahun. Di balik foto ada tulisan tangan, Anita 1963. Nama ibuku. Tapi ibuku meninggal muda dan tak pernah cerita soal rumah ini. Malamnya aku mimpi buruk. Dalam mimpiku aku melihat wanita dalam foto itu berdiri di lorong rumah. Dia menangis. Dia menunjuk ke dinding ruang tengah dan berkata, "Dia masih di sana." Keesokan paginya aku mulai memeriksa dinding yang dimaksud. Di balik lemari tua yang berat, aku menemukan celah pintu rahasia yang menyatu dengan dinding. Jantungku berdebar saat membukanya. Ruang kecil di balik dinding itu gelap dan lembab. Di dalamnya ada kursi tua, boneka rusak, dan yang paling mengejutkan, diari tua dengan nama Anita. Di sampulnya aku membacanya malam itu. Tulisan dalam diari itu perlahan membuka misteri. Rupanya ibuku tinggal di rumah itu bersama nenekku ketika ia masih remaja. Tapi ada yang salah. Nenekku percaya bahwa rumah itu dijaga oleh roh ayahnya, kakek buyutku yang meninggal dalam kemarahan. Ia percaya bahwa roh itu ingin agar darah keluargaku tetap di rumah ini. Saat ibuku mencoba kabur dan menikah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ibuku menghilang dan semua orang mengira ia tewas dalam kecelakaan. Tetapi ia tidak ada mayat yang ditemukan. Dan sekarang aku, anak dari Anita, kembali ke rumah ini mengulangi lingkaran. Malam itu aku kembali mimpi. Kali ini lebih nyata.
Nenekku muncul, wajahnya seperti campuran amarah dan kesedihan. Kamu tak boleh pergi, Raina. Ini rumahmu, darahmu. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi yang lebih menyeramkan adalah ketika aku bangun, di tanganku ada diare Anita. Bukan di tempat aku meletakkannya semalam. Aku mulai merasa kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Aku berbicara sendiri atau mungkin dengan sesuatu. Lampu sering padam, cermin memantulkan sosok lain di belakangku. Suatu malam aku memutuskan untuk pergi. Kupikir cukup sudah. Aku berkemas dan saat hendak membuka pintu depan, pintunya tak bisa dibuka, seperti terkunci dari dalam. Dan saat itulah aku melihatnya di balik kaca jendela. Bayangan wanita tua berdiri memandangku, matanya kosong, tangannya terjulur, aku jatuh pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah di ruang tengah, tapi semuanya berubah. Rumah itu tampak lebih tua. Cat dinding terkelupas habis, lantai lapuk, seolah aku berada di masa lalu. Dan di cermin aku melihat diriku, tapi bukan aku. Aku mengenakan gaun putih lusuh, rambutku terurai acak-acakan, dan wajahku bukan wajah yang aku kenal. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Kamu sekarang bagian dari rumah ini, seperti ibumu, seperti kami semua. Dan begitulah, aku tinggal di sini sekarang. Tak tahu hari, tak tahu waktu. Kadang aku lihat tamu datang, penasaran dengan rumah tua ini, tapi mereka tak pernah tinggal lama. Rumah ini memilih sendiri siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap tinggal. Dan jika suatu hari kamu melewati rumah tua di ujung hutan itu dan mencium bau melati, berhentilah sebentar. Mungkin aku akan memanggilmu, atau mungkin aku sudah